Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ex people. Pagi harinya kamu akan ditemani oleh Hadisandra dan juga kita langsung kenalan aja ya dengan siapakah? Halo, ex people. Ini dengan Pak Deddy Kusnadi dari kami DJP Banten seperti biasa. Dan saya Musli Anwari sama satu tim dengan Pak Deddy dari DJP Banten. Oke. Sebenarnya tahun lalu udah ada ya. Udah. Tapi awal tahun harus kenalan kembali. Pagi hari apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih seger lah ya kalau masih pagi mah ya. Iya dong. Oke. Hari juga mau ngasih informasi ex people buat kamu yang sedang nganggur mungkin sekarang kayak aduh nggak ada kerjaan gabut gitu mau ngapain ya, kamu bisa nonton live streaming kita di YouTube channel X Channel 1032 FM di YouTube. Terus juga bisa lihat kita lagi live Instagram di Instagram X Channel 1032 FM. Di Instagramnya DJP juga? Tidak. Oh tidak. Di YouTube nanti. Nanti dibuat kita tayangin Masuknya di di YouTube. Iya. Oke, baik. Berarti nanti kamu bisa nonton siaran ulangnya juga di YouTube channelnya DJP seperti Rewind ya. Yes. Hari ini pembahasannya Hani nggak ngerti. Jujur aja, Iya. setiap teman-teman DJP kesini tuh Hani langsung jadi pintar gitu lah. Jadi pas nongkrong tuh, lo tahu gak sih gitu? Ih gak gitu tahu, kemarin gue habis talk show gitu kan. Jadi langsung pintar, makanya adanya mereka kesini tuh biar Hani pintar. Tuh bener tuh, cari tahu tarif PPH pasal 21 biar pintar. Iya, biar Hani pintar. Tapi tarif ter salah kan, salah ngomongnya. Padahal tadi sebenarnya Dover udah nanya tuh, lupa saya. Tarif ter itu apa sih? Iya, ex people sekalian, tarif TER ini sekarang lagi viral ya. Viral, lagi hangat-hangatnya. Hangat-hangatnya ya. Jadi masyarakat taunya adanya tarif baru gitu kan, terus tarifnya ada sekian puluh lapis gitu kan, dan tarifnya semakin besar gitu kan. Ternyata itu adalah skema penghitungan baru sebenarnya. Jadi tarif TER itu adalah tarif efektif rata-rata atau biasa disebut TER, tarif efektif rata-rata. Jadi tarif efektif ini untuk menghitung PPh pasal 21 atau pajak penghasilan karyawan gitu kan, yang dilakukan oleh pemberi kerja. Gitu. Jadi kalau Mbak Hani gitu kan gajian, misalkan gajian 20 juta gitu kan. Amin ya Allah. Terus nanti dipotongnya berapa sama karyawan, sama pemberi kerja di sini, sama radio kan. Nah, gunakan tarif yang TER ini yang baru, begitu. Caranya aja yang beda ya. Caranya beda, jadi sebenarnya bukan jenis pajak baru, dia cara menghitungnya saja yang baru. Ya, dan itu lebih ringkas gitu daripada model penghitungan yang lama seperti itu. Baunya bulat ya. Oh. Soalnya saya baru tahu. Baru tahu. Saya nggak tahu kalau ternyata ada pajaknya. Iya. Taunya Terima beres ya? Terima beres Gimana? gitu. Taunya terima beres Iya. aja kan. Ternyata ada pajaknya juga. Ada ya. pajaknya. Jadi kepo pajaknya berapa sih? Nah, kan. Tapi sebelum nanya emang berapa pajaknya gitu ya. Iya. Ini Saya mau nanya dulu ya, apa sih sebenarnya bedanya dengan skema tadi kan juga udah dibahas Iya, ya, betul. skema yang dulu sama yang Iya. sekarang. Karena nggak tahu sama sekali nih Iya, yang dulu betul. ternyata ada juga, sekarang ada juga yang Iya, lebih baru. Itu betul. apa bedanya tuh? Jadi kalau yang skema yang dulu itu agak rumit ngitungnya Oke. gitu kan ya. Misal contoh sekarang bulan Februari gaji misalkan Mbak Hani gajinya 10 juta. Ya, Amin. 10 juta ya, contoh gitu kan. Ya masih diaminin. Itu berapa sih kira-kira pajaknya gitu kan? Nah, dari 10 juta itu adalah penghasilan bruto. Dicari dulu penghasilan netonya. Caranya gimana? Dikurangkan dengan biaya-biaya, ada biaya jabatan, ada iuran pensiun, dapat penghasilan neto. Nah, penghasilan neto itu dikali 12 dulu. Karena ini modelnya kalau pajak penghasilan itu disetahunkan, karena PTKP berlakunya setahun kan, dikali 12 itu nanti dapat penghasilan yang disetahunkan, kemudian dikurangi PTKP. PTKP itu
penghasilan tidak kena pajak. Jadi tergantung tanggungannya berapa. Ya, jadi kalau Mbak Hani kan cewek ya, cewek itu nggak punya tanggungan di mana-mana. Iya. Karena betul. tanggungannya ikut suami kan. Betul, Nah, jadi statusnya TK 0. Jadi nggak bayar tuh. Enggak, belum selesai. Belum selesai. Udah nggak ada kata nol, jadi nggak bayar. Enggak, belum selesai. Jadi dari katakan 10 juta pengurangnya nggak ada lah, dia gampang ya. 10 juta kali 12 120 juta. Pengurang bahani TK 0 itu 54 juta. Jadi 120 juta dikurangi 54 juta itu namanya penghasilan kena pajak. Baru dari situ dikalikan tarif gitu. Dari pajak. Dari pajaknya kan ada yang sesuai pasal 17 itu aja ada 5 lapis yang terbaru ya. Dari Jadi 5%. kalau penghasilannya kurang dari 60 juta tarifnya 55%. Kalau nanti 60 juta sampai 250 juta tarifnya naik lagi jadi 15% seperti itu. Jadi tadi 120 juta dikurangi 54 sisa sekitar 66 juta ya, di atas 60. Katakan 5% lah ya. 5% kali 60 juta itu berapa tuh Mus? Sekitar 3 juta. Ya, Jadi ya. pajaknya 3 juta 1 tahun. Belum nanti dibagi 12 yang 3 juta itu. Nah, keluarlah pajak 1 bulan seperti itu. Itu skema yang lama. Skema yang lama. Skema yang lama ribet banget ya. Oh, bolak-balik gitu iya. kan. Nah, Saya cuma gimana kayak harus catat dulu gitu baru kesini Iya. arahnya. Nah, Kalau yang kalau di skema baru tinggal nanti dilihat tabelnya, PTKP-nya berapa, nanti ikut tabel yang A, tabel yang B, atau tabel yang C. Contohnya Mbak Ani TK 0 masuknya di skema tabel A. Tabel A untuk 10 juta itu kalau tidak salah 10 juta sekitar tarifnya itu 5%. Jadi langsung kali 5% aja selesai. Gitu. Jadi nggak usah dikurangkan, dikali 12. nggak ribet ya. Seperti itu. Jadi lebih gampang ya. Bagi pemberi kerja, bagi perusahaan itu ngitungnya gampang. Terus bagi karyawan pun ngitungnya gampang. Oh, saya penghasilan segini, nanti potong pajak sekian persen selesai. Iya, Gitu. betul. Karena Jadi tidak ada dusta di antara kita. Iya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi nih tentang TER ini, Iya. Next People. Kita akan balik lagi setelah beberapa lagu ini. Selamat bergabung Next People buat kamu yang baru banget join di 1032 Channel setelah musik terbaik Radio Nyarang Seras. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, ada yang udah nanya tadi di Instagram kita, katanya dari Cia_Z. Gaji 17 juta, terus punya istri, gimana tuh perhitungannya? Nah, terus dapetin tabel TER-nya itu gimana? Iya, baik. Tadi punya istri ya, belum punya anak berarti ya? Punya anak? Udah, kamu udah punya anak belum? Kita itu belum punya anak Iya, ya, belum punya anak. Berarti kalau belum punya anak statusnya itu K itu kawin, strip 0. Berarti K0 ya. K0 itu masuk kelompok di tabel TER A. Ya, TER A. Jadi kita punya 3 tabel, ada TER A, TER B, dan TER C. Untuk K0 masuk ke tabel yang TER A. Nah, setelah ketemu tabelnya, kita cari penghasilannya. Penghasilan 17 juta itu di urutan ke berapa tuh, Mas? 18. Di urutan ke 18, tarifnya 8%. Oh, terus tabelnya dari mana tuh, Pak? Tabelnya ada banyak. Itu kan peraturan Menteri Keuangan. Ya, bisa di searching di Google juga ada. Oh, gitu. Kalau mau ke kantor kami juga mau minta ada. Dan di semua KPP juga ada. Oh, berarti Iya. kita nggak perlu ngitung lagi dong ya untuk masalah apa sih masalah TER-nya ini ya, Pak ya? Nggak usah. Karena udah ada tabel Iya, gitu sudah ya, ada jadi kayak tabelnya. tinggal ngikutin aja gaji Iya. kita berapa, situ udah ada gitu tarif ya. sekian. Tarif sekian gitu. Oh, gitu. Ah. Tabelnya berarti bisa dicari dimanapun. Dimanapun. Di googling juga. Di googling ada pasti. Oh, oke. Itu ya, kalau bisa dapat Iya. di googling bisa, atau kamu langsung Iya. datang ke kantornya Kanwil DJP Banten. Iya. Sekalian Jadi silaturahmi itu kan ya. ini ya, tarif TER ini hanya untuk menghitung penghasilan
di bulan Januari sampai November. Nanti ketika masa terakhir di bulan Desember itu dihitung ulang dengan metode penghitungan yang lama. Gitu. Jadi sebenarnya totalnya sama akhirnya. Gitu. Cuma untuk mempermudah penghitungan per bulannya. Nah, nanti secara total baik penghitungan model lama atau penghitungan model baru itu jumlahnya sama. Gitu. Oh, ini Pak, ada ternyata beliau menjawab. Iya. Anaknya udah di atas 17 tahun. Oh, anak udah 17 tahun masih jadi tanggungan nggak masalahnya gitu. Kalau masih jadi tanggungan, berarti masuk ke skema ini. Berarti dia kawin, anak 1, K1. Kalau K1 masih masuk ter yang A, tabel A gitu. Iya. Berarti kalau misalnya anaknya udah nggak tanggungan, berarti berarti K0 kan, K0 kan. Di sini kalau dari tabelnya kita punya 3 tabel ya. Untuk yang masuk tabel A itu tidak kawin 0, tidak kawin tanpa tanggungan kayak Mbak Ani gitu ya. Statusnya kalau perempuan di mana-mana tidak kawin. Makanya di mana-mana perempuan statusnya lajang. selalu lajang. Tanggungannya ikut suami gitu kan. Kemudian ada juga yang TK1, artinya dia lajang, dia punya tanggungan 1. Misalnya dia menanggung ibunya. Atau yang single parent gitu kan, itu bisa K1. Dan satu lagi yang K0, itu yang masuk tabel A. Untuk yang masuk tabel B, itu TK2, tidak kawin tanggungannya 2, atau kawin tanggungannya 1, anak 1 tadi ya, kemudian tidak kawin tanggungannya 3, dan kawin tanggungannya 2. Kemudian yang tabel C, itu untuk yang kawin tanggungannya 3. Nah, seperti itu. Oke, berarti ada 3 tabel tarif itu ya. Ada ter A, ter B, dan ter C gitu. Jadi kamu juga untuk lebih detailnya mungkin kamu bisa langsung aja tuh googling untuk si tabelnya itu ya, biar kamu lebih jelas juga gitu kan. Yang penting pastiin PTKP-nya ya Pak PTKP, ya. Jadi statusnya pasti dulu. Iya. Harus tahu nih statusnya seperti apa ya Pak ya. Tanggungannya berapa. Baru ditengok nih penghasilannya berapa ya Pak ya. Jadi kelihatan dulu status PTKP-nya, udah ketahuan nih tabelnya ter yang mana. Betul. Baru lihat di lapisan penghasilan. Oh gitu, oke. Nah tapi kenapa sih Pak atau Mas pemerintah ini menerapkan tarif ter ini? Ya, pertama itu tadi yang tadi pertama kita sampaikan, pertama untuk kemudahan ya. Jadi kalau metode penghitungan yang lama kan bolak-balik kali 12, nanti akhirnya dibagi 12 gitu kan. Terus dikurangi ini, kurangi itu, kalikan beberapa lapisan tarif gitu kan. Itu kan istilahnya membingungkan masyarakat gitu kan. Kemudian itu baru satu skema, belum skema yang lain. Ya. Nah, pemerintah ini ingin memudahkan supaya ngitungnya mudah. Ini loh pakai tarif ini, thread. Nah, gitu. Jadi sebenarnya tarif TER ini bukan hanya berlaku di Indonesia. Jadi di beberapa negara yang katakan sudah maju ya, Amerika Serikat, kemudian Jepang, kemudian Australia, itu sudah menggunakan tarif TER. Mereka bahkan untuk Jepang, dia punya 16 tabel tarif TER. Wow. Kalau kita cuma 3. Oh iya, cuma 3 ya tadi ya, TER A, B, C itu ya. Iya, sana 16. Banyak banget. Itu gimana ya? Jadi, berarti kategorinya banyak tuh. Iya, jadi yang mungkin yang K0 satu tabel, K1 satu tabel, K2 satu tabel gitu kan. Kalau kita kan ada yang digabung ya, beberapa yang digabung. Tidak menutup kemungkinan ke depan pemerintah juga akan menerapkan hal yang sama gitu kan, supaya penghitungannya ya nggak jauh, selisihnya nggak jauh beda gitu. Kalau semua PTKP digabung jadi satu kan ada selisih yang agak signifikan gitu ya. Gitu. Itu pertama kemudahan. Kemudian yang kedua, karena diberi kemudahan, kita harapkan kepatuhannya juga bagus ya. Jadi masyarakat menghitungnya gampang, kemudian melaporkannya juga lebih mudah. Dan ini yang terakhir adalah ke depan kita akan menggunakan sistem yang baru. Itu pertengahan tahun insya Allah akan di launching 1 Juli 2024. Kita akan menggunakan sistem yang namanya Kortek. Nah, Kortek itu sudah mengadopsi yang namanya TER. Kortek itu sistem pajak yang baru. Jadi yang lama nanti nggak dipakai lagi. Yang lama juga tahu katanya. Iya, nanti kita ke depan kita akan menggunakan Kortek namanya. Kortek. Ya.
Nanti di sesi selanjutnya kita ngomong korteks lah ya. Baik, siap ditunggu. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Mungkin juga buat kamu ex-people masih belum paham nih tentang skema tarif ter ini. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan secara detail gitu ya. Nah, tapi ini ada satu pertanyaan. Iya. Tapi ini biar saya aja dijawab ya. Pertanyaannya dari Junior KSMN _. Iya. Untuk pajak jadian, kira-kira ada kemungkinan nggak sih diatur juga dalam undang-undang? Itu mohon maaf diaturnya dalam undang-undang pertemanan, perkeluargaan ya. Jadi kalau kamu jadian, mohon segera bayar pajaknya ke teman-teman kamu setongkrongan gitu ya. Harus traktir ya. Ya, kita akan balik lagi setelah beberapa lagu ex-people. Oke, selamat bergabung ex-people. Oke, ini mungkin sebelum masuk lagi ke pembahasan tentang skemanya tadi tuh Pak ya, kita mau bahas dulu. Ini ada yang nanya lagi, ternyata ini sebenarnya masih pertanyaan dari Cia _Z20. Iya. Yang tadi juga udah bertanya tentang apa ya jawabannya tadi tuh. Oh, tentang yang gajinya 17 juta, ya. punya istri, terus gimana perhitungannya, terus anaknya udah 17 tahun dan sudah bekerja gitu. Tapi tadi tuh kalau nggak salah di offer kita juga sempat membahas kalau misalnya anaknya udah nggak ditanggung sama orang tua gitu ya Pak ya, berarti hitungannya itu sama dengan apa tuh Pak? Kalau tidak ditanggung, dia berarti kan statusnya K0 jadinya kan, bukan K1. Gitu. Kecuali kalau anaknya ini walaupun sudah bekerja, tapi dia belum mempunyai NPWP. Berarti dia masih masuk tanggungan dan gajinya dimasukkan jadi satu dengan penghasilan bapaknya. Gitu ya. Terus katanya Pak ada pertanyaan lagi. Katanya kalau misalkan tahun 2023 masih pakai perhitungan, pakai cara yang lama, bermasalah nggak untuk pembuatan 1721 A1-nya? Ya, cara yang lama itu kan sudah di stop sampai Desember. Nah, nanti bukti potongnya sudah dibuat oleh pemberi kerja, itu penghasilan Januari sampai Desember di tahun 2023. Ini tidak terkait nanti dengan TER. TER itu berlakunya 1 Januari 2024. Nah, jadi penggunaan TER ini adalah untuk penghasilan yang diperoleh di tahun 2024. Gitu. Jadi kalau yang sudah lama ya sudah close. Tetap nanti teman-teman yang sudah punya bukti potongnya silakan nanti dilaporkan di SPT tahunan. Nah, nanti yang untuk 2024 itu mekanismenya berbeda lagi, tapi nanti di akhir tahun bukti potongnya akan sama dengan 2023 bukti potongnya ya. Bukti potongnya yang 1 tahun. Kalau bukti potong bulanannya mungkin berbeda, tapi yang akhir tahun nanti akan sama. Gitu, seperti itu ya. Siapa tadi? Semoga menjawab ya. Oke. Mungkin ini Pak, tadi kan juga sebenarnya udah dibahas tentang beberapa skema dari tarif TER ini. Mungkin boleh dong Pak lebih diperinci lagi soal skema ini Pak. Baik, ex-people sekalian, jadi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan ketentuan terbaru yang melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2024 kemarin. Jadi kita punya sekarang yang namanya tarif TER ya. Tarif TER ini adalah singkatan dari tarif efektif rata-rata. Kita punya 3 tabel tarif TER. Ada TER A, ada TER B, dan TER C. Jadi kita punya 3 tabel. Nah, untuk TER A ya, ini dia mencakup untuk PTKP TK0 atau lajang ya, atau bujang yang belum nikah dan belum punya tanggungan. Kemudian ada TK1 di situ. TK1 itu lajang atau single parent dengan 1 tanggungan. Dan K0 itu sudah menikah tapi belum punya tanggungan ya. Itu masuk ke tabel A atau TER A. Yang kedua, TER B itu untuk PTKP TK2. TK2 itu tidak kawin, tanggungannya 2 gitu ya. Kalau kemudian ada K1, ada TK3 dan K2. Itu masuknya ke tabel B. Kemudian yang ketiga itu tabel C atau TER C.
itu khusus untuk yang PTKP-nya K3 atau menikah dengan 3 tanggungan. Jadi kita punya 3 skema tabel baru. Nah, bagaimana caranya menentukannya? Tentukan dulu PTKP-nya. PTKP-nya ikut yang mana nih? Kalau misalkan dia TK1 masuk ke A. Kalau dia misalkan di situ ada K2 tuh kawin dengan 2 tanggungan berarti masuknya ke B. Kalau K3 masuknya ke C gitu. Setelah dapat tabelnya, baru di situ ada urutan rentang penghasilannya. Masuk ke rentang penghasilan yang mana? Nanti di kanannya ada tarifnya sekian, seperti itu. Oh, berarti dan itu udah udah dijelaskan semua di tabelnya ya? Oh, berarti nggak usah bingung-bingung. Nggak usah bingung. Oke, ya udah tinggal kamu cocokin aja statusnya seperti apa, terus gajinya berapa gitu. Lalu balik lagi lihat aja tabelnya dan bisa dicari itu di googling aja. Oke, baik. Kalau begitu. Terakhir nih Pak, Mas, ada pesan yang mau disampaikan lagi nggak untuk ex-people yang sekarang sedang mendengarkan? Baik, ex-people sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa pertengahan tahun kita akan menggunakan sistem baru, namanya Kortek. Nah, Kortek ini base-nya adalah NIK, nomor induk kependudukan. Jadi nanti NPWP-nya dari NIK, ya. Kalau nanti NPWP-nya masih yang lama, belum dipadankan dengan NIK-nya, nanti ex-people nggak bisa masuk ke sistem kita. Oleh karenanya ex-people sekalian yang punya NPWP dan belum memadankan, segera mungkin NPWP-nya dipadankan dengan NIK gitu, supaya nanti bisa masuk ke sistem yang baru. Ya, rencananya insya Allah tanggal 1 Juli 2024 kita mulai dengan sistem yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua ex-people sekalian, ini musim SPT tahunan ya maksudnya. Jangan lupa dilambaikan SPT tahunannya paling lambat 31 Maret 2024 gitu. Kemudian dari Mas Putri mau disampaikan? Mungkin itu ya tadi kan jangan lupa lapor SPT tahunan juga ya. Lagi gitu. Dan mungkin kalau butuh informasi terkait perpajakan saat ini di semua unit kerja ya, terutama yang di bawah Kanwil DJP Banten ada 12 unit KPP sudah menyediakan kelas pajak baik itu SPT tahunan maupun yang TER ya Pak ya. Betul. Dan semuanya berbasis online ya. Jadi kalau misal ternyata memang berhalangan untuk hadir dan lain-lain, kalau online bisa dari mana aja. Supaya insight kita terkait perpajakan juga bisa terbuka luas ya. Ada informasi TER, kemudian ada kelas pajak dan juga yang lainnya yang sudah disediakan. Bisa mampir ke IG kita di Pajak DJP Banten. Kalau yang untuk yang di bawahnya tinggal diketik aja @pajak, nanti belakangnya banyak nih. Misalkan kalau yang di Serang, Sabar, Setting dan lain-lain. Jadi bisa mendapatkan informasi dan juga disediakan ada juga help desk di situ untuk konsultasi secara online. Jadi follow aja di Pajak DJP Banten. Dan juga sosmed yang lainnya ya Pak ya. Ada X juga ada dan juga YouTube ya. TER ini sudah ada ya Pak ya di YouTube ya. Kita sudah ada podcast yang membahas tentang TER. Jadi kalau misal ex-people ketinggalan nih informasinya yang hari ini TER apa ya? Bisa dijelaskan. Nah, mampir aja di Kanwil DJP Banten YouTube-nya, di sana ada penjelasan dari Pak Dedi terkait TER seperti apa. Jadi semua informasi sudah bisa kamu akses ex-people di akun sosial medianya Kanwil DJP Banten, di YouTube channelnya juga sama ya namanya ya, Kanwil DJP Banten. Betul. Oke gitu ya. Jadi silahkan kamu pelajari atau nanti juga bisa bergabung di itu ya, di apa namanya? Kelas pajak ya. Di kelas pajak. Ada kelas pajak. Itu kapan tuh? Tergantung schedule-nya. Jadi mungkin gitu. kalau misal memang ternyata membutuhkan bisa ditengok-tengok ya di KPP yang terdekat yang mana atau KPP terdaftar mana. Oh gitu. Berarti enggak ini ya, apa namanya, enggak ada jadwal khusus gitu? Enggak, di beberapa KPP itu dia mencantumkan kelas pajak di IG-nya masing-masing. Oh gitu. Nanti silakan masuk ke IG-nya, Iya. misalnya Serang Barat, Serang Timur, Cilegon gitu kan, atau Pandeglang. Dia punya kelas, silakan daftar di situ. Nanti ada tim dari beberapa KPP itu memberikan penjelasan terkait dengan apa materi yang dimaksud. Oke, baiklah kalau gitu ya. ex-people, terima kasih Pak Mas sudah mampir ke X Channel. Terima kasih juga sudah membuka wawasan tentang pajak, terutama tentang TER ini. Akhirnya ada ilmu baru lagi di pagi hari. Alhamdulillah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Semoga dalam waktu dekat ya Pak ya. Di bulan apa, Juni ya?
Juli. Bulan Juli ya. Ada sistem baru. Sistem baru itu kita perkenalkan lagi sistem baru itu di Iya. sini ya. Oke, terima kasih banyak. Makasih kembali. Terima kasih.